Teman-teman semua, satu kalimat bisa merusak nama, bisa menyakiti jutaan orang, bisa merusak keluarga, dan bisa berujung di meja hukum. Kasus ini memperingatkan kita bahwasanya di era media sosial, ucapan bukan hanya sekedar ucapan. Beberapa hari lalu, publik dikejutkan oleh beredarnya potongan video seorang konten kreator bernama Resbob. Dalam sebuah siaran langsung, ia melontarkan kalimat yang dianggap menghina suku Sunda. Video itu dengan cepat menyebar, dan reaksi publik pun tak terbendung. Jujur, aku juga orang Sunda, dan merasa sangat kecewa atas terjadinya ini. Dan sangat disayangkan ini terjadi. Dan gua bertanya-tanya, apakah dia haus atensi atau haus validasi, atau dia pikir dengan ngomong seperti itu, dengan melontarkan kalimat seperti itu, dia akan dianggap orang yang bermental baja atau dipuji banyak orang. Entahlah. Tapi di klarifikasinya dia bilang bahwa dia mengucapkan itu secara tidak sadar. Kalau memang benar yang dia katakan tidak sadar, apakah itu menjadi bersih dan tidak salah? Menurut aku, tidak. Indonesia adalah negara dengan ratusan suku dan budaya. Ketika satu kelompok dihina, yang tersinggung bukan satu orang, tapi jutaan. Inilah mengapa ucapan bernada sara tidak pernah dianggap sepele. Itulah teman-teman, kenapa ada pepatah yang mengatakan mikir dulu baru ngomong. Ini akibatnya kalau ngomong dulu tanpa mikir. Kalau misalnya kalian benci sama orang, kalian harus mengatakannya langsung, jangan ngomongin di belakang kayak emak-emak. Kalau kalian tidak mau mengatakan, kalian move, pindah, jauhin dia, tinggalin dia. Jangan malah ngomongin dan membuat semua orang ikut benci. Dan ketika kalian tidak suka dengan suku, dengan salah satu suku, atau misalnya kayak seperti ini, tidak suka dengan suku Sunda, kalau misalnya kalian benci terhadap suku tersebut hanya karena kalian pernah bertemu dengan orang yang dimana orang itu sukunya Sunda misalkan, terus kalian diperlakukan pelit atau diperlakukan tidak enak, kalian jangan benci sukunya, benci sama orangnya. Jangan benci kelompoknya, benci orangnya. Kalau bisa jangan benci lah, kasih tahu, perbaiki. Jadi gak ada istilahnya benci sama salah satu suku atau salah satu kelompok. Misal kalian menyebut oknum, boleh lah, karena jarang ada suku yang mengajarkan kebencian, teman-teman. Budayanya itu dibenci orang jarang. Walaupun berbeda, banyak ya suku di Indonesia, itu banyak suku, berbagai suku, berbagai bahasa, banyak, tapi tidak ada yang ngerugiin orang lain. Walaupun banyak yang berbeda-beda, dan tidak semua suka dong, nggak mungkin semuanya suka. Kita butuh toleransi. Ada yang namanya tenggang rasa dan toleransi, teman-teman. Jadi intinya, kalau kalian benci sama satu suku atau satu kelompok, jangan benci kelompoknya, teman-teman. Jangan benci nama kelompoknya atau nama sukunya. Lu katain aja, lu ngomong aja sama orangnya, bro. Kalau nggak bisa, lu pindah, lu move on, pergi, tinggalin, coy. Flashback akhirnya muncul, menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi. Ia mengaku menyesal dan tidak bermaksud menyakiti siapapun. Namun, publik punya hak memaafkan atau tidak. Kasus ini bukan soal membenci satu orang. Ini tentang belajar bersama. Bahwa di depan kamera, kita bukan hanya bicara untuk diri sendiri, tapi untuk publik. Bercanda boleh, beropini boleh, tapi menghina identitas orang lain, itu garis yang tidak boleh dilewati. Nah, di sini juga gue mau bilang sama orang-orang yang kalau bercanda itu kelewatan dan dia sering ngomong kita baperan. Tapi kalau dibecandain balik, jangan tersinggung, jangan marah. Gue sering ketemu sama orang yang kalau dibecandain balik marah, padahal dia sendiri ngebecandain sampai habis-habisan. Intinya boleh bercanda cuy, tapi sudah akrab. Kalau kita sudah akrab, kita bebas bercanda. Jangan buru-buru ngecap orang baperan, dan juga mikir dulu sebelum ngomong. Oke. Semoga dari kasus ini kita belajar bahwasannya bukan untuk saling serang, tapi untuk saling menghargai. Karena Indonesia besar bukan karena satu suara, tapi karena keberagaman. Teman-teman semua, aku di sini bikin video ini bukan untuk bermaksud atau mengajak kalian membenci satu orang, tapi untuk mengambil pelajaran dari
sebuah kasus bahwasanya pelajarannya di sini cukup simpel. Di publik, di internet, kita tidak bisa berkata sembarangan, apalagi membenci orang. Tapi bukan cuma di publik teman-teman, di kehidupan nyata juga tidak bisa kita menjudge orang lain. Kalau tidak suka, bilang atau tinggalin. Kalau ngelebihin, tegur, kasih tahu. Intinya video ini diambil untuk edukasi, bukan untuk ujaran kebencian atau bukan untuk menyebarkan kebencian teman-teman. So, tonton terus video aku yang lain di channel YouTube Saifuddin. I'm Saifuddin and see you next video.